warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kedatangan tamu dari Bapak Renu Chandra Sangaji SIP. Beliau ini adalah Kepala Desa Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta, ya Pak ya. Nah, hari ini kita akan sharing-sharing atau kita akan membahas tentang peran Satgas Desa COVID-19 tentunya selama 15 menit ke depan ya Pak ya. Yeah. Nah, mungkin Pak bisa disampaikan jumlah kasus terkonfirmasi dari positif COVID di Desa Condong Catur itu sudah berapa banyak ya Pak? Ya, total sampai saat ini kami data dari Puskesmas Depok 2 ini ada 24 kasus. Kemudian sembuh 15, konfirmasi 9, ini masih diisolasi. Ya. Jadi peningkatan drastis ini memang 1 bulan terakhir ini ada peningkatan. Awalnya kita itu hanya 2 kasus, kemudian menjadi nambah-nambah terus ini akhirnya ya. Ya. Lalu menurut hasil laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman ya Pak ya, kan dari Kecamatan Depok ini merupakan kasus yang mungkin paling banyak. Nah, salah satunya Condong Catur gitu ya Pak ya. Nah, mungkin hal-hal apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk penekanan kasus tersebut? Ya, betul sekali. Jadi di Kecamatan Depok adalah kecamatan terpadat ya dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Kemudian di Depok itu ada 3 desa, Catur Tunggal, Condong Catur desa kami, kemudian Meguwo. Nah, memang sebagian besar tempat kami adalah pendatang. Dan saat-saat ini memang sudah memulai datang ya, dari yang sudah mulai start kuliah, start bekerja dan sebagainya sudah mulai setelah new normal ini memang. Kemudian memang secara jumlah memang selalu bertambah dari hari ke hari. Nah, ini yang kita lakukan tentunya setelah kita mendapatkan informasi dari Puskesmas dalam Dinas Kesehatan, kita berkoordinasi untuk dilakukan screening awal. Jadi waktu itu kalau datang ke kita itu harus ada surat keterangan sehat anak kos yang ada nanti dicek di masing-masing RT itu. Kemudian kita juga ada tim gugus tugas, kita sudah bentuk tingkat desa. Nah, tingkat desa ada, sehingga kalau ada laporan-laporan apa di desa itu sudah kita buka untuk kegiatan itu. Kemudian membentuk kader desa tanggap COVID ya, untuk mendata dan melaporkan. Jadi staf kita itu ada juga di Puskesmas. Kita perbantukan untuk apa? Ketika ada laporan dari RT RW, nanti kita membantu di Puskesmas, stay di sana selama COVID ini. Ya, itu salah satunya. Kemudian juga di lingkungan kita juga sudah kita sterilkan, karena kita dari mau masuk untuk protokol kesehatan, cuci tangan juga sudah kita lakukan itu semua. Kemudian pelayanan, karena pelayan kita tuh banyak Mas, sampai jam 2-3 itu masih banyak. Kita sudah pakai batas, pakai fiber ya, untuk membatasi antara ya pelayan sama di tempat kita. Kemudian kegiatan-kegiatan yang nanti menimbulkan masa datang ya ke rumah itu mungkin kita batasi sekali ya, karena kita interaksi dengan orang luar kan sekarang banyak. Tadi sudah dikatakan ya Pak ya bahwa kasusnya semakin banyak. Kira-kira kasus itu datangnya dari mana saja Pak? Ya, jadi kan kita kedatangan dari berbagai macam zona ya mungkin. Nah, ini dari Jakarta, dari Surabaya, dari Kalimantan datang ke sini. Nah, itu mereka kan akhirnya di tempat kita akhirnya terjadilah yang positif corona tadi. Nah, ini jadi seperti itu. Namun demikian ini juga menjadi juga terjadi juga sudah sekarang dari warga kita sendiri juga akhirnya juga kena menularkan kepada sesama warga kita juga. Nah, tapi ini sudah kita antisipasi ya dengan tokoh masyarakat supaya nanti tetap protokol kesehatan dan kita tetap sekeluarga kita lakukan karantina. Jadi tadi bahwa tidak mengatakan ya Pak ya bahwa ada masyarakat yang sudah positif gitu ya Pak ya. Dan apakah dari masyarakat itu diisolasikan di rumah sakit semua atau tidak gitu? Nah, apabila masyarakat yang terkena positif itu tidak diisolasi di rumah sakit, apakah dari desa Bapak itu sudah menyiapkan tempat untuk mengisolasikan diri gitu Pak? Ya, dari pemerintah kabupaten sebenarnya ada asrama haji dan sekarang itu masih mencukupi untuk isolasi ya.
Namun demikian kita ada kerjasama dengan semacam hotel ya, hotel yang bisa untuk menampung itu, yang kondisinya sekarang itu kan kosong. Ya kita ada kerjasama, apabila nanti tidak memungkinkan kita bisa menggunakan tempat itu. Nah ini kita sudah ada kerjasamanya ya. Kira-kira masyarakat yang terkena kasus positif gitu ya Pak ya, apakah ada mereka itu mendapat stigma dari masyarakat lain yang positif negatif gitu Pak? Ya pernah ada awal-awal ketika awal COVID ini, itu memang ketika ada yang kena itu memang masyarakat sangat takut. Kemudian kita dengan puskesmas itu mengedukasi masyarakat jangan sampai ada stigma kemudian mengucilkannya, malah kita harus membantu dengan protokol kesehatan. Jadi kalau desa itu kalau ada yang kena positif ya, itu kita berikan bantuan 1 juta ya, 1 juta, kemudian nanti bisa untuk untuk anggota keluarganya ya yang harus diisolasi tadi. Itu sudah kita, kemudian Pak RT, Pak RW, kemudian tokoh masyarakat memberikan bantuan makanan karena mereka kan nggak boleh pergi kemana-mana ya, kita beli bantuan sampai dinyatakan mereka sembuh itu. Lalu untuk masyarakat yang terkena positif corona gitu ya Pak ya, edukasi apa yang Bapak berikan untuk masyarakat tersebut? Ya, yang pertama bahwa kepada masyarakat ini kita kan terjun langsung supaya masyarakat juga yakin bahwa saya sebagai kepala desa itu juga betul-betul penanganan dengan serius. Yang pertama kita dengan puskesmas kan di lokasi, kemudian dengan protokol kesehatan beberapa bantuan yang kita sampaikan, kemudian nanti diambil. Jadi ada antara begitu sehingga aman. Kemudian juga memberikan edukasi bahwa masyarakat jangan sampai membuat berita hoax. Ya itu kan juga makin memberikan pressure ya. Jadi kalau di suatu tempat ada itu semua berita itu harusnya dikonfirmasi dulu. Jangan sampai di-share ke grup-grup warga yang lainnya. Ini jadi salah satu juga yang harus kita seperti itu. Baik Pak, lalu untuk bagaimana Pak kira-kira saran untuk warga yang ada khususnya di Jalur Catur atau mungkin di sekitarnya dalam penanganan atau meningkatkan kedisiplinan dalam protokol kesehatan ini? Ya, jadi yang pertama warga itu sebenarnya tetap patuhi anjuran pemerintah ya. Karena dengan adanya new normal ini sepertinya kan seperti bebas ya keluar dari sarang gitu ya. Nah ini kita tetap patuhi anjuran pemerintah. Kenapa? Karena di tempat kita tuh kan semakin hari semakin naik. Kalaupun ini tidak dipatuhi, saya tidak bisa menjamin nanti ke depannya bertambah. Kalau kita patuh, yakin nanti kita bisa meminimalisir kasus COVID di Desa Condong Catur ini. Kemudian protokol kesehatan pegang erat ya dari semua level ya, pakai masker, kemudian harus ada cuci tangan, jaga jarak, itu juga harus menjadikan sebuah kehidupan yang baru yang harus kita lakukan. Kemudian satu kegiatan yang sering menimbulkan mendatangkan massa ini juga harus kita sadari bahwa harus kita batasi ya. Kemudian yang terakhir ini yang suka berita-berita yang belum jelas kebenarannya jangan sampai di share seperti itu menambah ruwet dari masyarakat ya, kan masyarakat kan ada yang stay di rumah juga, artinya kalau membaca berita-berita yang nggak benar kan jadi nggak kurang produktif juga itu, mungkin seperti itu. Mungkin terakhir pesan dari Bapak untuk yang nonton gitu. Iya, jadi kami sebagai kepala desa ya di Condong Catur, mungkin juga yang lain, yang pertama bagus sekalian, ayo kita anjuran pemerintah kita taati. Kemudian juga kita mulai kehidupan baru yaitu dengan protokol kesehatan, dimanapun kita pakai masker, kemudian juga cuci tangan, kemudian juga jaga jarak, itulah yang paling manjur untuk kita meminimalisir kasus COVID ini. Kemudian kalau tidak perlu acara yang tidak perlu, kita tidak perlu keluar aja ya, mungkin itu yang harus kami sampaikan pada masyarakat, dan tetap semangat karena ini adalah bagian dari kehidupan kita dan kita harus lawan itu ya. Berarti intinya kita tetap patuh dan juga disiplin Ya. terkait dengan protokol kesehatan Ya. gitu ya Pak Ya. ya. Baik, mungkin itu sharing-sharing yang bisa kita bincangkan pada hari ini. Terima kasih Pak, Bapak sangat kooperatif sekali dalam menjawab pertanyaan dan sharing-sharing ini. Mungkin ketika ada kesempatan lain lagi kita akan sambung lagi. Ya.
Demikian acara pada hari ini. Tetap sehat, siap untuk selamat.